yang sejuk, Masya Allah, dibina, dibangun, bahkan bukan dengan uang siapa-siapa, uang dia sendiri, tapi cukup uangnya saja yang masuk surga, tapi dia nggak mau ke masjid, nggak mau ke surga. Bertepatan tahun ke-11 setelah kenabian Rasulullah. Dalam mereka terbaring, datanglah malaikat Jibril. Disentuhnya. Gum ya Muhammad, gum, bangun, bangun ya Muhammad. Jibril nggak sendiri. Dibawanya malaikat Mikail dengan berwujud manusia. Rupanya tidak sendiri, ada malaikat lagi, malaikat Israfil. Diangkat tubuh Nabi Muhammad, dibawa ke sumur Zam-Zam. Udah nyampe sumur Zam-Zam? Minum air Zam-Zam udah? Ayo kita umroh, biar kita minum puas-puasin di sana. Di sini kades nanti paling kasih segelas kecil kalau kades pergi umroh. Mahal kata kades. Nah, awak sebut kades saja biar kades nyampe umroh nih. Doakan sehat panjang umur, kuat imannya. Nah, gini Des, ini lari sedikit ceritanya. Banyak orang takut ke Mekah. Kenapa? Karena ada dosa. Dia nggak tahu kalau di Mekah sana milik Allah, di sini milik Allah. Kalau di sini Allah kasih hidup dia, yang dia jauh dari Allah, kenapa orang mau dekat ke rumah Allah, mendekati Allah, diazabnya? Enggak. Maka kalau kita husnuzon, kita yang banyak dosa, kalau datang ke Baitullah, tentu kita diterima taubatnya. Innallaha raufur rahim, tawwabur rahim. Tentu Allah akan menjaga kita. Maka kalau kita jalanlah sama orang yang tahu membawa jalan, hingga kita akan selamat. Kalau di sini kita berdosa, Allah masih hidupkan kita. Kenapa kita ke Mekah tidak dihidupkannya? Tentu lebih dihidupkannya lagi. Kenapa harus takut? Jangan takut. Ya. Karena sebagian orang takut ke Mekah, takut kena azab. Ya kalau tobat mana diazab? Nah itu, dah, nggak usah bahas itu. Maka nanti yang berangkat tanggal 9 nanti nggak usah takut-takut. Datang saja, tawaf saja, salam sama Rasulullah. Ini ada yang berangkat tanggal 11 nih. Diangkat jasad Rasulullah sama malaikat Jibril, Mikail, Israfil, dibawa ke sumur Zam-Zam. Pernah dengar kalau Rasulullah masa kanak-kanak di rumah, masa susuan di zaman masa dia dijaga sama oleh Halimatus Sa'diyah, dibelah dadanya, dibersihkan? Itu periode pertama. Ketika Rasulullah mau Isra Mi'raj, dibawa ke sumur Zam-Zam, dibelah sama malaikat Jibril dadanya, dari mulai bawah dada sampai ke pangkal leher. Malaikat Israfil yang mengambil air Zam-Zam, dibersihkannya, dikeluarkannya kotoran-kotoran yang ada di situ. Ini belahan yang kedua untuk membersihkan hati Nabi Muhammad SAW. Memang ada satu riwayat bahwa Rasulullah bukan tidur di Hijr Ismail, tapi tidurnya di rumah. Dibuka sama Allah atapnya di atas, kemudian dia diangkat ke sumur Zam-Zam. Khilaf, tapi paling kuat bahwa Nabi Muhammad adalah tidur di Hijr Ismail sama Ja'far dan Sayyidina Hamzah. Sayyidina Hamzah saat itu, wallahu alam sudah Islam atau belum? Belum Islam, saat itu belum Islam. Kemudian selesai itu disadarkan Nabi Muhammad bahwa Allah memerintahkan dia untuk Isra wa Mi'raj pada malam itu juga. Kemudian dihadirkanlah Buraq. Buraq kendaraan yang Allah ciptakan untuk para rasul. Dulu pernah dinaiki nabi-nabi sebelumnya termasuk Nabi Ibrahim. Perjalanan antara Masjidil Aqsa, Masjidil Haram, waktu ngantar Nabi Ismail, mereka naik Buraq. Datanglah Buraq yang badannya lebih kecil dari kuda, tapi lebih besar daripada kambing, bagol, lebih besar daripada himar. Apabila dia jalan, kalau rendah di depan, turun gunung, maka kaki depan yang memanjang. Kalau tanjakan, kaki belakang yang memanjang, maka datar saja. Kecepatannya secepat cahaya. Artinya sejauh mata memandang, seitulah langkah dia. Pada malam itu juga Nabi Muhammad diberangkatkan. Begitu sampai di Abwa, dekat daerah Madinah, berhentikan sama malaikat Jibril. Apa kata Jibril? Tafaddal ya Rasulullah, kum sholli raka'atain. Salatlah 2 rakaat. Karena dulu Rasulullah salatnya cuma 2 kali.
Sholat subuh 2 rakaat, sholat maghrib 2 rakaat, 2 rakaat. Dan nabi-nabi yang lain juga seperti Nabi Musa juga ada sholat 2 rakaat di subuh, 2 rakaat di sore. Walaupun gerakannya ada yang berbeda. Sholat Nabi Muhammad. Di tempat-tempat peristiwa, ini kalau disebutkan mungkin 4 jam nggak habis. Jadi kita singkat saja. Setiap peristiwa, tanah yang diistimewakan yang nanti Rasulullah berjuang di situ atau ada perjuangan Rasulullah sebelumnya, maka Nabi Muhammad suruh berhenti. Berhenti sholat 2 rakaat. Ditanya sama Rasulullah, di mana ini ya Jibril? Ini di Madinah. Lanjut sholat 2 rakaat. Di mana ini ya? Suruh turun lagi. Di mana ini ya Jibril? Di sini tempat Nabi Musa selamat. Sholat 2 rakaat. Jalan lagi, di mana ini ya Jibril? Di sini tempat Nabi Isa dilahirkan. Sholat lagi 2 rakaat. Di mana ini ya Jibril? Di sini tempat Tursina diturunkan kitab Taurat kepada Nabi Musa. Sholat 2 rakaat. Perjalanan malam itu sangat singkat, tapi sangat lama dirasakan oleh Nabi Muhammad SAW. Masih di dunia sebelum sampai ke Masjidil Aqsa ditunjukkan sama Allah keadaan-keadaan penduduk dunia, belum nanti ditunjukkan di surga dan di neraka. Ditunjukkannya aneh-aneh sifat manusia. Ditanya sama Rasulullah, siapa itu? Ada makanan yang bagus, dia menunggu makanan yang bagus, tapi yang dimakannya yang busuk. Inilah orang-orang yang hidup di zamanmu, ditawarkan kebaikan, tapi dia tolak kebaikan itu. Orang-orang yang meninggalkan Jumat, orang-orang yang meninggalkan sholat, orang-orang meninggalkan masjid, orang-orang meninggalkan ulama, orang-orang meninggalkan majelis ilmu, orang-orang meninggalkan pesantren, orang-orang meninggalkan musola. Ditawarkan bagus, dingin, sejuk seperti ini, dia milih di rumah. Banyak. Singkat cerita, Nabi Muhammad sampailah ke Bethlehem, Masjidil Aqsa. Begitu sampai di Masjidil Aqsa, dia lihat ada bidadari 2 di sana. Ada di balik batu, tersenyum bidadari tadi. 2. Masuk Masjidil Aqsa, lihat banyak orang sholat. Ada yang ruku, ada yang sujud, ada yang berdiri, ada yang duduk lagi berzikir. Lalu Nabi Muhammad datang. Jibril qomat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sebagaimana syariatnya Nabi Muhammad. Qomat dia. Padahal qomat belum disyariatkan nanti waktu di Madinah sama Bilal. Tapi qomat di sana. Lalu berdirilah mereka sholat 2 rakaat. Gak ada yang maju ke depan. Semua menunggu. Kemudian Jibril merintahkan, "Gum ya Muhammad, kau jadi imam. Lakukan sebagaimana ibadahmu. Sholat 2 rakaat. Ada ruku, ada sujud, tetap seperti itu." Maka sholat 2 rakaat. Setelah itu selesai salam, Nabi Muhammad tanya sama Jibril, "Ya Jibril, siapa mereka?" Mereka itu adalah para rasul. Di belakang sana para malaikat. Karena di luar Masjidil Haram Aqsa penuh dengan ribuan jutaan malaikat. Bidadari ada di balik batu. Bersembunyi, duduk sembunyi. Tapi menunjukkan wajahnya. Di dalam Masjidil Aqsa 300 lebih para nabi dan rasul. Begitu dibilang ini para nabi dan rasulnya Allah, yang semua mereka hadir di sini pada hari ini. Allah hadirkan mereka, yang hidup ataupun yang sudah meninggal. Artinya yang ruh ataupun yang masih hidup. Siapa masih hidup? Ada Nabi Khidir. Siapa masih hidup? Ada Nabi Isa. Pada saat itu ada di situ. Yang sudah meninggal ruhnya dihadirkan. Berwujud manusia, Allah Maha berbuat. Maka semua mereka mengucapkan subhanallah. Mereka tahu anna Muhammad Rasulullah. Sungguhnya itu yang hadir jadi imam Muhammad Rasulullah. Mereka memang menunggu. Mereka semua sama mengucapkan subhanallah. Kata Nabi Muhammad, kalian memuji Allah, aku juga memuji Allah Tuhanku. Alhamdulillah, kata Nabi Muhammad. Alhamdulillah arsalani rahmatan lil alamin.
Mereka mengucapkan subhanallah, Nabi Muhammad mengatakan alhamdulillah, Allah telah mengutus aku untuk rahmatan lil alamin. Maka datanglah Nabi Ibrahim alaihissalam memuji Nabi Muhammad. Nabi Ibrahim. Nabi Musa juga mengatakan, semua orang umatku mengatakan aku nabi yang paling bagus. Padahal aku bukan yang terbaik. Muhammadlah yang terbaik dari aku. Nabi Ibrahim kan ayahnya para nabi. Nabi Musa langsung jumpa sama Allah. Kalimullah, dapat gelar orang yang bisa bercakap dengan Allah. Mereka semua adalah nabi-nabi besar. Tapi ternyata disampaikan kepada sekitarnya, bukan aku yang terbaik, inilah Muhammad Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Berjalan, setelah mereka selesai, maka Nabi Muhammad datang ke bidadari. Rupanya sudah menunggu. Bidadari setelah memberikan salam, bidadari tadi mengucapkan salam, maka diturunkanlah tangga dari arah langit yang terbuat daripada emas, dihiasi dengan yakut dan permata. Permata, batu permata, intan dan sebagainya. Semua disaksikan oleh malaikat dan para rasul. Maka naiklah Nabi Muhammad SAW melalui langit bumi, jumpa malaikat di sana. Di sana malaikat dikawal dengan malaikat. Satu malaikat dikawal dengan 20.000 malaikat. 70.000 malaikat. Sampai ke pintu pertama, Jibril yang membawa makai buruk bawanya. Makai buruk sejauh mata, secepat mata memandang. Begitu Jibril menyampaikan assalamualaikum untuk mengetuk pintu pertama langit, di dalam menjawab waalaikumsalam. Man antum, siapa kalian? Jibril dari dalam dengar suara dari langit pertama. Jibril bilang, ana Jibril, aku Jibril, perintah Allah. Dibuka pintu. Begitu dibuka pintu, siapa bersamamu? Ini kalau bahasa Indonesia, jangan bahasa Arab, nanti kelamaan. Kata Jibril, bersamaku Rasulullah Muhammad. Ahlan wa sahlan ya Muhammad. Engkau yang kutunggu, aku tidak nyangka bisa berjumpa denganmu di sini. Ternyata di sana ada Nabi Adam alaihissalam. Nabi Muhammad heran, siapa? Nabi Adam badannya, panjangnya, lebarnya, tingginya 27 meter, lebarnya 6 meter. Dia pakai dirok, kalau dimeterkan 27 meter tinggi, lebarnya 6 meter. Seperti penciptanya ketika di dunia. Kata Jibril, ya Rasulullah Muhammad, ini abukum, ini ayahmu Adam alaihissalam. Maka mereka saling memuji. Nabi Adam yang selalu menangis di dalam ibadahnya. Apabila dia lihat ke kanan, dia senyum. Dia lihat keturunan dia, orang-orang yang masih taat kepada Allah. Tapi apabila dia lihat belah kiri, lebih luas rupanya. Ternyata banyakan keturunannya durhaka kepada Allah. Ketika datang Nabi Muhammad, tersenyum yang begitu panjang. Terlalu cinta dia kepada Nabi Muhammad SAW. Banyak cerita peristiwa di situ. Waktunya udah mau habis. Kita udahin aja lah ya. Udah ngantuk? Belum. Kita baca cepat saja. Sudah masuk ke langit yang pertama, kemudian Nabi Muhammad naik ke langit kedua. Naik ke langit kedua. Ketok pintu sama Jibril. Ditanya dari dalam, mana antum, siapa kalian? Kata Jibril, ana Jibril. Amar min Allah subhanahu wa ta'ala. Aku Jibril, perintah Allah. Dibuka. Begitu dibuka, man ma'akum, siapa sama kalian? Bilang sama dia, ini Muhammad Rasulullah. Ahlan ya Muhammad. Engkau adalah kekasihku yang lama ku dengar ceritamu. Dirangkul Nabi Muhammad, memuji Allah dan sebagainya. Nabi Muhammad heran, siapa ini? Tanya, ya Jibril, siapa dia? Dia adalah Isa Al-Masih. Nabi Isa, anak Siti Maryam. Jalan Nabi Muhammad menjauh dari Nabi Isa. Jumpa lagi. Siapa ini?
Orangnya putih, mirip seperti Nabi Isa.